Ya belum siap untuk ngomong karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan lihat Ayah tuh lebih sedih daripada Intan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh. Ada beberapa hal yang mau kita klarifikasi, juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu. Yang pertama untuk Pak Dasko, terus Bapak Habibur Rahman yang udah membantu kasus ini, pihak Polres Bogor terutama yang cepat dalam menangani kasus ini. Kemudian untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dari hari kejadian sampai saat ini masih terus mensupport Intan dan mengawal kasus ini. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin meneruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak cerita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Itu aja paling. Untuk keluarga juga pasti Om Intan tertekan banget kemarin, udah shock karena memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita, jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, karena apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini. Paling baik dari Intan itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua udah datang ke sini, terus mensupport dan berharap terus mengawal kasus ini sampai mendapat keadilan seadil-adilnya. Benar nggak tadi sempat melarikan ke rumah sakit atau gimana sih? Waktu hari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar badan itu masih banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga sehat juga. Sebenarnya kondisi kan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini, jadi mohon bantuan terus karena jujur aja di dalam hati paling dalam itu masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang ya, tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Nah, mungkin kenapa sih baru muslikan sekarang, kemarin juga baru upload akhir-akhir ini, itu kan udah terjadi 5 tahun kemarin dari 2020 itu sih, kenapa baru sekarang? Iya, karena sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuma memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya hanya berpikir melakukan DRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya begitu dulu itu kan bisa, ya berharap banget sebenarnya dia itu berubah. Cuma terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya dan teman-teman dia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak melapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga melapor demi anak-anak. Apakah ada rencana untuk mengajukan cerai nanti? Kita lihat dulu prosesnya. Yang penting ini dulu kita fokus ke masalah ini karena mau bagaimanapun pasti di luar sana banyak banget korban seperti tadi yang masih diam. Ayo kita sama-sama bersuara, ayo kita tindas segala kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada lagi di dunia ini, karena trauma itu sembuhnya lama. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang masih kayak Intan yang dulu. Ayo sama-sama kita berjuang untuk keadilan perempuan di Indonesia. Ntar mungkin sedikit update kondisi dari anak-anak seperti apa sih sekarang? Kondisi anak-anak sendiri? Ini 2 pertanyaan, jadi Satu lagi nggak boleh nggak apa-apa. Biar genap, mungkin biar jelas aja gitu. Biar genep ya, jadi 6 pertanyaan dia.
Kalau anak-anak sih Saat ini dalam pendampingan siapa? ya saat ini pastinya dalam pendampingan keluarga juga pihak KPAI, banyak support dari teman-teman, banyak banget. Cuman emang kalau kondisi psikis anak-anak memang kita sedang mengupayakan swab anak juga, karena kan banyak melihat orang tuanya mungkin menjadi kekerasan di rumah tangga. Pasti adalah walaupun nggak terlihat secara fisik pasti mentalnya ada yang perlu dikonsulkan. Kalau bayi juga sekarang ya sama udah besok akan ke rumah sakit lagi untuk konsultan. Mungkin tambahin ya teman-teman yang perlu digarisbawahi, Intan ini dalam keadaan recovery setelah melahirkan. Jadi melahirkan tanggal 24, sekarang tanggal 18, belum genap 30 hari. Jadi teman-teman mungkin yang perempuan khususnya bisa dibayangkan gimana sebetulnya tidak ada permasalahan seperti ini pun dia harus punya waktu untuk recovery. Perempuan melahirkan itu di agama aja pahalanya bisa, kalau dalam keadaan atau meninggal itu bisa syahid ya. Artinya memang perjuangannya luar biasa. Jadi PR-nya Intan ini ibaratnya makin banyak recovery dan lain-lainnya. Gitu. Sudah? Terakhir ya Kak. Terakhir ya. Mungkin reaksi dari Bapak gimana Kak? Kemarin kan sempat datang dan sudah. Mama udah almarhum. Kalau ayahnya sedih banget, makanya hari ini itu nggak bisa datang karena emang masih belum siap untuk ngomong, karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan melihat ayah tuh lebih sedih daripada Intannya hari ini. Jadi makanya modalnya teman-teman bukan cuma buat kita, buat keluarga kita juga ya Om. Biar kita bisa melewati badai ini dan cepat masalahnya juga selesai. Baik itu aja, mohon support terus ya teman-teman.